Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat ternak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan tutorial memberi pakan bebek dan mengambil telurnya. Berhubung ini pas pagi PPKM, jadi saya jualnya pun berhenti. Jadi kali ini yang membuat video bukan anak saya dan saya. Saya memelihara bebek sekitar 45 ekor. Dan di saat PPKM ini alhamdulillah bisa menjadi andalan, karena gimana ya, walaupun sedikit yang penting ada pemasukan ya teman-teman. Jadi peluang ternak bebek itu sebetulnya sangat menguntungkan, tapi ya gimana ya teman, kalau masalah keuntungan berdasarkan tempat kita masing-masing, karena harga telur dan harga pakannya pun berbeda-beda dan cara ternaknya pun berbeda-beda. Karena menurut saya, bagaimana kalau untuk menekan harga pakan, berhubung saya tinggalnya di gunung, jadi pakan harus beli di Klaten, karena di sekitar tempat saya nggak ada yang jual konsentratnya bebek atau vitamin-vitamin maupun kalau gatul ya ada, tapi yang halus kan di sini jarang. Terus kalau masalah harga telur, kalau di tempat saya jualnya 1.700, dan sehari bebek saya itu telurnya ya kalau dikira-kira aja sekitar 35 butir. Tapi pencapaian terakhir kemarin bisa mencapai 38, karena telurnya itu ya nggak bisa 38 terus, kadang ya 35, 34, kadang 37. Simak teman-teman cara bagaimana saya memelihara bebek saya dan hasil telurnya nanti ada berapa. Simak teman-teman. Ini pakannya sekitar sekali makan itu 3,5 kiloan. Nih, kalau konsentrat sekali pakan saya menghabiskan 1 kilo. Ini yang tadi itu katul poles, kira-kira ya sekitaran 14 on sampai 1,5 kilo. Kalau katul yang agak kasar seperti ini, segini itu kemungkinan nggak ada setengah kilo. Ini teman, ini saya campur rata. Jadi ini juga kalau ada di tempat teman-teman semuanya katulnya yang halus, ini cukup nggak dicampur poles kan atau apa, itu juga bisa semuanya katul halus aja. Kalau campuran, kalau saya selalu menggunakan
1:3 kurang lebihnya. Berhubung kalau saya nggak pernah ditimbang ya, cuman takaran gayung. Ini teman, kalau sudah tercampur seperti ini, menggunakan vitamin ini. Biasanya kan tiap makan ya teman-teman, saya cuman pas paginya aja memakai vitamin turbonya seperti ini. Tapi kan biasanya peternak 2 kali. Kalau saya cuma menggunakan 1 kali pas waktu pagi makannya. Benernya teman, kalau kita beternak bebek itu bisa buat hasil harian. Kalau kita ternaknya ada sekitar ya mungkin lah 150 aja sudah bisa buat hasil harian. Karena kalau di sini terus terang, kalau saya yang agak susah itu penjualan telurnya. Karena apa ya teman, kalau kita membuat bikin supaya bebeknya bertelur aja, kalau menurut saya tidak susah. Ya nanti susahnya itu kalau kita usaha langsung banyak terus nggak bisa jual telurnya, itu yang paling susah. Karena saya tinggalnya di gunung seperti ini, soalnya di sini peminatnya juga belum banyak. Ya alhamdulillah kemarin udah dapat bakul yang diasin. Ya berhubung kemarin PPKM tadinya mau nambah 50 ekor ya biar 100-an ekor lah, tapi berhubung itu jadi saya juga belum berani. Insya Allah nanti kalau udah normal dan yang telurnya itu kira-kira udah mudah ngejualnya, nanti saya juga nambah. Kalau teman-teman mau ternak ya sebelum kita cari ya dikit dulu lah, terus kita cari pembeli telurnya. Sudah itu kalau kira-kira penjual telurnya itu mudah ya kita bisa nambah. Karena kalau kita bisa bikin bebeknya banyak bertelur tapi kita nggak bisa ngejual telurnya, kan nanti malah menjadi masalah. Karena telur kan nggak bisa diawetkan sampai bulan-bulan. Kalau saya maksimal itu 10 hari udah harus dijual supaya kualitas telurnya bagus. Ini hasilnya ya teman, kemarin ini telur-telurnya. Nah ini teman, kurang bening karena ini pas di saat pagi hari ini. Unggulan telurnya yang belum diambil bakul saya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 150-an butir. Dan saya mau memberikan pakan bebeknya ini, sekalian kita ngambilin telurnya yang di atas ya teman. Ini karena saya ternaknya di gunung nih tempatnya. Ini teman-teman telurnya. Di sana, dan biasanya telurnya di pojok-pojok ya teman. Jadi ini udah lapar untuk saya, karena saya ngasih makannya setiap pagi itu sekitar pukul jam
jam 6 pagi. Udah lapar udah. Saya akan ngambilin telurnya ya teman, dan saya akan hitung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa tadi teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Oh, bebeknya lepas nggak apa-apa teman, biasanya juga lepas gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dua enam, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya teman. Ini hasilnya teman-teman. Jadi gini teman, kalau saya tidak takut bebeknya itu stres karena udah tiap harinya, walaupun yang ngasih pakan kan juga bukan saya sendiri. Jadi kadang anak saya, kadang istri saya. Kalau bebeknya itu udah terlalu terbiasa, jadi juga nggak apa-apa, karena kalau pas pagi kadang juga saya lepaskan. Berhubung di sini lahannya luas dan nggak ada tanamannya kan. Nanti kira-kira berapa jam gitu saya masukkan lagi. Dan ini hasilnya teman. Ada 32 ekor pas pagi, karena pas siang biasanya kan ada yang ngentit teman, nambah telurnya. Biasanya ada 3, ada 4, kadang ya ada 2. Kehususan karena ya beginilah keadaan saya ternak di desa. Jadi rintangan dan peluang atau keuntungan mungkin berbeda dengan di tempat kalian semua, karena beda tempat beda harga. Biasanya telur pun begitu, beda tempat beda harga, dan cara berternaknya pun juga beda karena dengan keterbatasan dan peluang di desa kita kan juga beda-beda. Karena kalau di sini terus terang, kalau pas kemarau itu rintangannya air, dan
kalau menurut saya kemarin itu di penjualan. Kalau seandainya kalau saya ada yang ngambilin telur, siapa tahu ya teman-teman di sini ada yang berminat untuk yang terdekat gitu kerjasama, jadi ada yang ngambilin telur, syukur alhamdulillah. Jadi di sini saya bisa ternak yang agak lebih banyak dan ada yang ngambil. Karena sebenarnya kalau peluang ternak bebek itu hasilnya ya menurut saya itu ya alhamdulillah itu sangat banyak, karena kita sudah tahu tiap paginya itu untung ruginya sudah tahu. Terus ya misal kita pakan ya buat contoh ya bebek saya ini yang baru sedikit ini, pakan sekitar kira-kira saya menghabiskan itu sekitar 35.000 itu saya taksir paling yang udah yang paling bagus, karena kualitas dan pakan harga pun beda tempat beda. Dan sekarang itu ibarat saya itu ini kan 32 ya, buat hitungan ya jangan 32 35, karena nanti siang pun biasanya masih ada telur. Dan kemarin paginya, kalau kemarin pagi itu nelur 38 tapi siangnya enggak, ini 32. Biasanya siangnya itu ya nanti sekitar jam 10-an itu ada telurnya lagi, ya kita hitungan yang 35. Ya udah, kalau saya jualnya 1.700 ya yang 35 ya saya berarti dapatnya 700 kali 35 itu berapa ya kira-kira? 7 kali 3 21, 5 kali 7 ya kurang lebih lah 25.000 kurang lebih ya teman. Jadi ya kalau menurut saya kalau hasil di desa seperti ini saya sudah alhamdulillah lah. Udah kalau buat saya pribadi, buat saya keluarga kan sudah berempat, kalau buat makan lah satu hari mungkin udah, buat beras sama lauknya sehari cukup. Kalau cuma buat makan, tapi kita kan kebutuhannya kan tidak cuman buat makan saja kan. Kalau udah keluarga mikirin anak nanti pendidikan, terus kedepannya gimana buat umum. Jadi ya ini buat sampingan. Kalau saya hasil segini sudah alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita beraninya ternak banyak juga hasilnya kan juga banyak. Tergantung kita. Kalau saya kan biasanya kan kerjaan saya sehari-hari itu kan jual beli ayam sama kambing. Berhubung ini PSBB, saya sudah sekitar 10-an hari ini kan udah nggak jualan total. Karena apa? Karena saya kan jualnya kan ibarat pemain bola, saya kan jemput bola. Jadi saya kan biasanya ditelepon suruh ngambilin. Berhubung ini kan PSBB dan kemarin itu gimana ya, kalau di desa itu ya agak ada yang takut ya. Jadi ya saya nggak ada yang manggil, jadi ya saya nggak keliling kampung. Soalnya kan nanti kalau pas saya keliling nggak ada yang jual, terus kan juga ya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Curhat itu. Jadi ya terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel saya ini, channelnya Wong Deso. Dengan keterbatasan dan kekurangannya saya mohon maaf, karena ya seginilah kemampuan saya untuk bikin video atau apa. Karena saya insya Allah saya membuat video ini berdasarkan bener-bener, maksudnya ya saya nggak ngada-ngada, maksudnya ya apa itu saya bikin yang enak-enak. Karena apa? Karena kita kalau berternak mikirnya yang enak-enak, terlalu enak, kadang kita malah ketipunya gini. Katakanlah misal saya ternak segini nanti hasil segini,
Tapi kenyataannya terkadang-kadang itu beda dengan prakteknya. Jadi kalau di sini saya kan dari kecil itu saya benar-benar seneng berternak ya, mulai dari entok, kambing, bebek, ayam itu saya ternak. Sekarang pun saya ternak semua, cuman kan kalau saya kan ngitungnya ya, kalau bebek bisa buat saya hasil harian. Terus kalau kambing kan ibarat katakanlah orang desa itu ya buat celengan lah, kalau ada kebutuhan yang agak besar kan nanti bisa buat ya. Kalau saya ternak entok, kalau pas ternak entok ya saya itu juga peternak entok, tapi kan kalau saya ternaknya itu musiman ya teman. Jadi saya ya gimana ya, kalau sekarang paling cuma 2 ekor kan, barat kata buat buang-buang kokoh sisa makanan. Kalau pas ternak banyak itu biasanya saya lebaran kurang lebih itu kurang 2 bulanan itu saya ternaknya entok. Entok mungkin kandangnya yang di samping rumah saya itu biasanya ya yang jantan-jantan ya teman. Kadang ada yang harga dari 60 sampai 100 ribu. Soalnya gini, kalau saya menurut pengalaman pribadi, saya ternak dari ibarat dari bulan-bulan seperti ini, nanti ketemunya itu kurang gimana ya, Bang. Kalau masalah keuntungan, kalau saya kan ya penjual ya, jujur saja ya, saya ngejarnya kan untung. Jadi saya biasanya kan kurang 2 bulan. Entok itu harga maksimal itu pas hari lebaran. Jadi misal saya beli dari harga 70.000, terus saya beri, kalau saya gemukkan kan hasilnya kan bisa, harganya bisa mencapai 2 kali lipat ya teman. Jadi ya walaupun saya penjual kan saya juga kadang kan jujur sama peternaknya. Kalau ibarat kata kalau kurang sebulan itu harga itu kalau beli itu masih sekitar 100.000, jualnya kan sekitar 110 120, itu pas kurang sebulannya. Tapi kalau pas udah mulai hari H, saya belinya pun kalau gede itu juga mencapai 150.000, karena jualnya kan juga sampai 160 170. Kadang kalau kita ketemunya sama pembeli langsung kan bisa 180.000. Jadi intinya kan maksudnya saya kan berternak 2 bulan, dikatakanlah bisa peternak musiman kalau mentok. Dan mungkin cukup di sini video saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya, dan bila teman-teman menyukai video saya bisa bantu saya dengan cukup tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar dapat video-video terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam berternak dan berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.